Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit terkait dengan kesulitan belajar dan solusi daripada kesulitan belajar tersebut. Kalau kita lihat bahwasanya tentu melihat dari dua aspek atau dari dua sisi kesulitan belajar tersebut. Yang pertama dilihat dari kesulitan belajar dari sisi internal, yaitu dari sisi dalam. Yang kedua ialah dari sisi eksternal, yaitu dari sisi luar itu tersebut. Yang pertama, kesulitan daripada belajar tersebut ialah IQ yang mungkin di bawah rata-rata. Ini menjadi salah satu penyebab daripada kesulitan seseorang untuk belajar. Yang kedua ialah cacat dalam tubuhnya. Maksud cacat dalam tubuh ini mempunyai sedikit pendengaran. Salah satu contohnya ialah sedikit pendengaran yang kurang, penglihatan yang rabun, dan lain sebagainya. Bahwasanya mereka itu mempunyai cacat dalam tubuhnya, seperti yang saya tadi sebutkan, bahwasanya mempunyai kekurangan dari segi penglihatan, segi pendengaran juga. Dan yang ketiga bahwasanya daripada kesulitan belajar tersebut dari sisi dalam itu ialah tentang sikap, yang dimana sikapnya itu mungkin seorang itu mudah marah, mudah tersinggung. Ini menjadi juga penyebab daripada kesulitan belajar. 3 faktor ini yang bisa menjadikan sisi dalam atau sisi internal bagaimana seseorang itu menjadi kesulitan belajar. Lalu yang kedua ialah sisi eksternal atau sisi luar. Kalau kita lihat ada sisi luar yang memang ini menjadi faktor daripada kesusahan atau sulitnya belajar. Maka yang pertama ini ialah lihat dari segi keluarga. Bagaimana kedekatan seorang tersebut dengan keluarganya, bagaimana keluarganya itu memberikan motivasi, memberikan pengajaran kepada si anak tersebut, sehingga ini juga menjadi faktor kedekatan dengan keluarga pun menjadi sebuah faktor kesulitan dan tidaknya seseorang itu menjadi di dalam belajar. Yang kedua ialah sisi sekolah. Bagaimana sekolah itu atau tempat itu, apakah tempat itu kumuh atau tempat itu tidak dirasakan nyaman oleh si anak tersebut. Dan yang ketiga ialah sisi temannya. Bagaimana temannya itu, apakah temannya itu menjadi pemberi motivasi di dalam belajar, memberikan ataukah menjadi sebuah penghambat seorang tersebut jauh daripada belajar atau tidak ingin belajar. Dan yang keempat adalah sisi dari guru. Apakah guru itu memberikan strategi yang sangat luar biasa terhadap si anaknya ketika memberikan solusi, ketika memberikan pelajaran, memberikan strategi yang begitu bagus, atau bagaimana ketika si anak didik tersebut diberikan pelajaran. Pun ada yang ketiga, setelah kita mengetahui sisi internal, sisi eksternal, ada dari sisi ini seperti khusus tetapi ini mencakup sebuah keumuman. Yang pertama ialah sindrom dispeksia, yang mana ini mungkin lambat akan menangkap atau ketika didikte atau lain sebagainya menjadikan si anak itu susah untuk belajar. Di dalam membaca susah untuk belajar tersebut. Yang kedua ialah dari sisi sindrom disgrafia atau dalam menulis. Dan yang ketiga sisi disklesia, ketidakmampuan dalam mempelajari suatu hal.
Ada mungkin seseorang itu ketika belajar satu pelajaran itu dia itu bagus, namun ketika belajar yang lain dia itu tidak bagus. Ini mungkin menjadi eh, minat dan bakat si anak tersebut. Jadi kalau kita ada seseorang itu tidak mampu dalam menguasai satu pelajaran, jangan pernah paksakan terhadap orang tersebut atau berikan solusi terlebih dahulu. Yang mana kalau seorang anak itu mempunyai kelebihan daripada pelajaran matematika, maka salurkanlah anak didik itu kepada matematika. Jangan pernah paksakan, misalkan dia itu benci terhadap seni, dimasukkan ke dalam seni. Itu sih faktor internal dan eksternalnya itu sendiri terkait dengan kesulitan belajar. Lalu apa saja solusi yang memang bisa diterapkan untuk memberikan solusi terkait orang-orang yang memang susah untuk belajar atau kesulitan dalam belajar. Yang pertama ialah sisi observasi, menyuluh apa akibat, apa sebab daripada si anak tersebut sehingga si anak tersebut tidak mampu untuk belajar mempelajari sesuatu pelajaran misalkan. Yang kedua ialah pemeriksaan alat indera, bagaimana mungkin dari segi pendengaran dia itu tidak kurang akan pendengarannya, atau dari segi penglihatan dia itu rabun. Kalau dalam satu buku disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar atau kurang dalam pendengarannya sebelah kiri, maka ditempatkan duduknya itu sebelah kiri. Jika dia itu rabun jauh, maka dia itu ditempatkan di tempat yang dekat. Yang ketiga ialah solusinya ialah interview terhadap orang tuanya itu sendiri. Bagaimana kondisi keadaan si anak tersebut terkait dengan pembelajaran. Dan yang keempat ialah tes IQ. Dan tes IQ ini mungkin tidak bisa tes IQ ini tidak bisa dengan guru yang biasa, tetapi ini lebih kepada para ahli psikologi. Maka mungkin untuk sementara 3 solusi. Yang pertama ialah tentang observasi, yang kedua ialah pemeriksaan alat indera, dan yang ketiga ialah interview terhadap orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.